Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Vicky Tanaka. Kali ini Vicky Tanaka punya cerita mistis, yaitu tentang seorang tetangga yang mempunyai perjanjian dengan iblis. Jadi dia ini mula-mulanya miskin, lalu tiba-tiba menjadi seorang yang kaya raya. Gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat kalian semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Kesempatan kali ini Vicky Tanaka akan menceritakan kisah mistis dari tetangga yang memiliki perjanjian dengan iblis. Cerita ini berjudul Uang Setan. Beliau adalah Mas Budi, seorang pria dengan usia yang tidak muda lagi, sekitar 40 tahunan. Beliau kesehariannya berladang di kebunnya. Untuk membedakan berladang dan bertani adalah dengan cara mereka menggarap suatu lahan. Berladang artinya suatu kawasan yang dibuka dan diperuntukkan untuk komoditas hasil yang lebih besar, seperti pohon kelapa, kelapa sawit, kebun pisang, dan lain-lain. Sedangkan bertani sendiri ialah lahan yang digarap atau dibajak tanahnya untuk ditanami kebutuhan pokok, seperti padi, cabai, dan sayur mayur. Sebagai tetangga, hubungan kami cukup baik. Tata krama dan nilai luhur selalu terjaga oleh kerukunan dan solidnya hubungan masyarakat. Karakter beliau sendiri adalah tipikal pria yang tidak suka mencampuri urusan orang lain. Ia seperti orang yang asik dengan dirinya sendiri. Namun itu semua berubah dengan signifikan 6 bulan terakhir. Semenjak ia meninggikan taraf hidupnya, bahkan lingkungan yang seperti urat nadinya pun ia acuhkan. Bukan rahasia lagi di bibir setiap warga tentang keluarga ini. Ia sedikit angku, enggan bersapa, lebih tertutup, takut terhadap sosial di sekitarnya. Banyak warga yang mengaitkan beliau yang tiba-tiba dari kiri munggah bale, maksudnya dari miskin sampai kaya raya. Untuk sementara ini yang mengetahui rahasia beliau adalah saya sendiri. Itu dikarenakan beliau seperti setengah hati melakukannya. Mungkin karena tangan saya juga yang terlalu ringan saat ia susah dulu. Ada sedikit timbang rasa di lubuk hatinya. Kisah ini berawal kala itu ia datang ke rumah saya membawa sekarung pisang. Ia berkata, "Wis piro-piro," katanya. Maksudnya ia menjual pisang tersebut kepada saya. "Aku ora duit-duit," kata saya singkat. "Saya nggak punya uang," kata saya. Lalu ia pun menghela nafas panjang sambil berpaling muka. Lalu tak lama istri saya yang melihatnya, "Mas, renese. Sini mas," kata istri saya. "Bayarin saja mas, berapa-berapa kasihan." "Tapi bu, pakai uang yang mana?" kata saya. "Pakai uang mbak dulu. Ada uang sisa jual emping kita kemarin 70.000. Kasih aja 50.000. Setengah karung juga nggak apa-apa pisangnya." "Yowis, mana uangnya?" kata saya. Lalu istri saya memberikan uang itu kepada saya. Saya pun langsung menghampirinya yang sedang duduk menyender di geribik gubuk saya, sambil memegangi arit. "Mas," kata saya adanya 50.000 nih. Ini juga uang anak saya." "Terima kasih," ucapnya kala itu. "Ini pisangnya bawa aja semua." "Untuk opo saya pisang sebanyak ini? 2 sisir saja, sisanya bawa pulang," kata saya. Ya, makasih. Titip sebentar yo, aku tak ke warung sebentar," katanya. Saya pun mengambil 2 sisir dari dalam karung, lalu ia pun beranjak pergi ke warung, membawa uang yang saya berikan. Hampir 20 menit lamanya ia pergi. Seketika kembalinya saya melihat ia membawa sekantung beras. "Beli opo mas?" kata saya. "Beli beras," katanya. "Ya ampun, nelangsanya," kata saya dalam hati. Saya pun juga bukan orang yang berada, apalagi sejahtera. Lalu sisa uang 20 di kantong saya pun saya berikan. "Ini mas, saya tambahin buat beli garamnya," kata saya. "Makasih mas," katanya sambil menenteng barang bawaannya. Pulanglah ia ke rumah. Waktu berjalan, mungkin sekitar 6 bulan saya tidak pernah lagi bertemu dengan dia. Saya mendapatkan kabar jika ia pergi ke ladang namun tidak pulang-pulang. Lalu saya yang kebetulan lewat rumahnya sekalian saja mampir. "Mas, mana mbak?" tanya saya. Istrinya nampak murung di dekat tumpukan belara. Belara adalah daun kelapa kering yang akan dibuat menjadi sapu. Lalu saya tanya kembali pada anaknya. "Pakmu nandi le?" Anaknya pun hanya geleng-geleng saja sambil ngemutin kelapa tua. Ya ampun, ironis sekali keluarga ini dalam hati saya.
Lalu saya teringat ada uang 5 ribuan 2 lembar di kantong saya. "Ini buat kamu," kata saya untuk anaknya. Lalu ia sumringah sekali melihat uang itu dan langsung berlari ke ibunya. Bu e," kata anak tersebut, "lihat ini." Barulah sang ibu melihat saya. Ternyata sang ibu melamun sedari tadi. Lalu saya melihat gagang sapu yang terjatuh sendiri dan tirai kamar yang terbuat dari plastik dianyam itu bergerak sendiri. Saya pun hanya melihat tanpa ada reaksi atau komentar apapun. Mungkin angin. Lagipun tidak ada pikiran apa-apa waktu itu. Yang saya pikirkan adalah keironian keluarga ini. Ketika ibunya menoleh sambil berkata, sampean toh." Lalu ia menangis. Tangannya pun saya lihat terus bergerak mengusap air mata yang tak kunjung berhenti. "Mbak, Mas Nandi," kata saya untuk kedua kalinya. "Sudah 6 bulan dia tidak kembali," kata istrinya. Ternyata benar rumor itu. Awalnya dia bilang mau kemana. Dia bilang cuma mau ke ladang katanya. Sudah disusul. Sudah, tapi nggak ada. Akhirnya setelah saya bincang-bincang dengan istrinya, saya pun langsung menyusulnya ke ladang untuk melihatnya sendiri. Ketika sudah berada di ladang, yang terlihat hanyalah rapatnya pohon pisang. "Ya Allah," kata saya, "apa digondol setan dia ini?" Saya pun masuk ke ladang itu sambil terus meneriakkan namanya. Mas Budi." Tak ada jawaban sama sekali di sana. 2 jam lamanya saya mencari di ladang itu. Lalu saya bersender di sebuah pohon akasia tua yang sudah mati. Saya pun melihat ada sebuah arit di sana. Lalu sambil merangkak saya pun mengambil arit itu. Ketika memegang arit, tangan saya seperti digenggam oleh sesuatu. Saya pun akhirnya terkejut dan dengan cepat menepiskan tangan saya. Menyaksikan hal aneh itu, saya pun langsung bergegas kembali. Sebelum pulang, saya mampir dulu ke rumah istrinya Mas Budi. "Mbak," kata saya cuma menemukan arit ini saja dan sama sekali tidak ada jejak dari Mas Budi." Lalu istrinya pun menangis lagi. Ketika itu untuk kedua kalinya saya menyaksikan tirai itu bergoyang seperti ada yang melewatinya. Lagi-lagi saya tidak mengerti akan hal itu. Saya yang tak kuasa melihat orang menangis pun akhirnya memilih untuk pulang. Ketika sampai di rumah, malamnya masih terngiang-ngiang dengan tangan saya yang dipegang oleh sesuatu tadi sore, sambil terus memegangi pergelangan tangan. Tepat pukul jam 11 malam, saya hendak tidur kala itu. Masih menonton TV di rumah, lalu tak beberapa lama ayam di rumah seperti ada yang mengganggu. Saya pun mengira itu musang. Ketika saya membuka pintu belakang, ada sekelebat bayangan hitam berbentuk manusia namun ia memiliki sebuah tanduk. Itu terlihat dari bayangannya dan biasan dari cahaya lampu. "Astagfirullah," kata saya, "itu apa?" Ketika saya mendekat ke kandang ayam, ayam saya sudah mati satu dengan kematian yang tidak lazim, dengan kepala dan ceker yang hilang. Kalau mau nyuri ya mbok diambil semua. Kalau kayak gini kan jadinya haram buat dimakan. Saya pun mengubur ayam itu di dekat pohon pisang di belakang rumah. Ketika besok paginya, saat akan bekerja, saya dikejutkan dengan Mas Budi yang sudah duduk di depan rumahnya. Saya pun dengan cepat menghampiri. "Mas Nandi," kata saya. Dia cuma senyum saja sambil menarik rokok dari mulutnya. "Tempat kawan," katanya. Kami pun mengobrol-ngobrol sampai siang. Sampai-sampai saya jadi malas ke ladang juga. Lalu setelah dari rumahnya, saya pun pulang. Ketika malamnya sehabis isya, saya dikejutkan dengan Pak Pardi yang lewat menaiki motor secara tergesa-gesa. "Mas," kata saya, "mampir." "Gak bisa Mas, di depan lagi rame." "Rame kenapa?" kata saya. "Yolah ikut sekalian," ajaknya. Saya pun ikut naik di motornya kala itu. Setelah sampai di rumah Mbak Yayu histeris karena anak balitanya yang di dalam ayunan tiba-tiba kepalanya hilang. "Astagfirullah," kata saya. "Ini ulah siapa?" kata saya dalam hati. Di tengah ramainya suara dan percekcokan di situ, Mbak Yayu bilang kalau dia sempat bilang melihat bayangan hitam yang masuk ke dalam rumah. Dengan perawakannya, ia memiliki sebuah tanduk di kepalanya. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Mbak Yayu, dada saya langsung nyes persis seperti kejadian saya kemarin malam. Ketika pagi harinya saat akan pergi melayat, saya dikejutkan dengan mobil pickup yang sudah berada di depan rumah Mas Budi. Saya pun langsung memegang bak mobil tersebut sambil melihat Mas Budi menggeserkan kursi barunya. "Weh, kayak TKI balik kampung ini namanya ya." Ia pun senyum-senyum saja sambil bercanda. Lalu saya pun pamit pergi melayat. "Ya duluan," katanya, "nanti dia nyusul."
Saya pun pergi meninggalkan Mas Budi. Setelah melayat, ketika akan kembali pulang, saya melihat beberapa warga menggunjingkan Mas Budi. Saya pun ikut nimbrung, namun diam saja tanpa bicara apapun. Tanpa saya sadari, ternyata Mas Budi sudah berada di belakang saya. Saya pun terkejut ketika ia menepuk pundak saya. Lalu kami pun berjalan berdua ke rumahnya. Tidak ada obrolan yang berarti selain ia bertanya siapa nama warga yang memakai batik itu tadi. Itu Pak Samsul, kata saya, kadus desa sebelah. Oh, katanya. Selesai dari ngobrol, saya pun akhirnya pulang. Ketika di rumah, saya pun berpikir ada benarnya omongan orang-orang itu tentang hal yang terjadi akhir-akhir ini. Ditambah lagi dari Mas Budi yang tiba-tiba dari orang susah sekarang sudah bisa melebihi kami semua. Malamnya sekitar jam 2 dini hari, rumah saya diketuk oleh seseorang. Saya pun terbangun. Ketika saya intip di jendela, astagfirullah, makhluk yang berwarna hitam, apa yang saya lihat tempo hari, berada di depan rumah saya. Saya pun keringat dingin melihatnya. Ketika saya mundur beberapa langkah, makhluk itu masuk ke dalam rumah seolah-olah ia menembus papan pintu rumah saya. Makhluk itu pun mengayunkan arit. Namun syukurlah ketika arit itu diayunkan, ada suara ketukan dari depan. Orang tersebut berkata, "Jangan, itu dulurku," atau artinya jangan, itu saudaraku. Lalu makhluk itu pun pergi. Ketika suara itu minta bukakan pintu, saya pun membukanya, karena suara itu adalah suara Mas Budi. "Mas," kata saya sambil gemetaran. "Sudah, nggak apa-apa," katanya. "Makhluk itu jika gagal pasti kembali lagi," ujarnya. "Emang itu apa, Mas?" tanya saya. "Sebenarnya itu adalah peliharaan saya," ujarnya. Di situ saya melihat Mas Budi membawa sebuah gentong tanah liat berukuran kecil. Ia pun menceritakan semua yang terjadi selama 6 bulan terakhir. Ternyata ia memasuki alam gaib dan membuat perjanjian di sana. Karena sudah lelah dengan kemiskinan dan kenistaan di hidupnya. Karena itu ia sering direndahkan dan dianggap tidak ada oleh lingkungan sosialnya. Ketika anak istrinya kelaparan, tak ada satupun tetangga yang membantunya selain kamu, katanya. "Saya minta maaf," ujarnya, "karena makhluk itu tidak tahu jika kamu adalah saudara saya. Saya sebenarnya melihat kamu ketika kamu ke rumah, namun kamu pastinya tidak bisa melihat saya." "Jangan-jangan," kata saya, "ada sesuatu yang menabrak tirai itu sampean?" tanya saya. "Ya," jawabnya. Saya pun kesal sebenarnya karena makhluk itu mengincar saya. Tapi karena ia sudah meminta maaf, saya pun tak mau meneruskannya. Lalu ia pun menunjukkan kendi atau gentong kecil itu kepada saya. Ketika ia membukanya, benda itu masih kosong. Namun setelah beberapa menit, gentong itu dibuka kembali. Betapa terkejutnya saya ketika di dalam situ terdapat segepok uang dengan pecahan 100 ribuan. "Astagfirullah, kok bisa, Mas?" kata saya. "Ini tandanya ia sudah berhasil." "Berhasil apa, Mas?" "Berhasil mendapatkan kepala orang." Lalu saya pun bertanya, apa maksudnya? Ia pun mengatakan jika 1 jiwa maka datanglah uang ini, ujarnya. Oh, ternyata ini semacam penukaran terhadap iblis, atau ibaratnya penukaran jiwa. Saya pun bergidik ngeri mendengarnya. Lalu tak lama dari kami bicara, makhluk itu sudah ada di sebelah saya. Wajah makhluk itu tidak bisa saya definisikan, karena memang tidak ada wajahnya. Ia hanya seperti bayangan hitam dengan aura yang sangat mengerikan. Yang terlihat hanyalah matanya yang berwarna merah. Lalu Mas Budi pun memberikan sebagian uangnya. Saya pun menolaknya karena takut akan lain hal. Lalu ia pun seperti marah, yang membuat makhluk itu bereaksi. "Saya nggak akan bilang-bilang, Mas. Saya juga nggak mau ikut-ikutan. Selebihnya itu urusan sampean." Lalu dia bilang untuk merahasiakan ini termasuk dengan istrinya, karena ia rela mengorbankan dirinya di hadapan Tuhan, asal ia melihat anak istrinya tak lagi merasakan nelangsa. Saya yang kala itu merasakan haru dan dosa dalam lubuk hati saya yang terdalam, jika ia terjerumus dengan buayan iblis yang seakan memberinya kekayaan yang abadi, namun sejatinya ia adalah budak. Pagi harinya saya mendapatkan kabar jika kadus sebelah semalam ditemukan tewas di rumahnya dengan kepala yang sudah hilang. Saya pun akhirnya memberanikan diri untuk meminta kepada Mas Budi untuk mengalihkan area kerjanya di tempat lain. Jika diteruskan, itu akan menjadi ketimpangan yang mencolok dan membuat Mas Budi sendiri yang susah menepis rumor dan fitnah warga.
Ia pun akhirnya mau mengerti dan mencari di tempat lain untuk menargetkan hewan-hewan saja, atau hewan-hewan yang berada di dalam hutan. Timbul rasa syukur saya ketika itu. Pertama, saya dapat selamat dari makhluk itu. Kedua, saya menolak ajakan musyriknya. Sampai saat ini Mas Budi masih dengan pekerjaannya. Lambat laun ternyata itu juga mengubah karakter dirinya. Semakin di atas angin, semakin angkuh dan semakin lupa akan dirinya. Itulah cerita yang saya alami ketika saya hampir menjadi tumbal dari uang setan yang dipuja-puja oleh tetangga saya. Kejadian ini sulit dipercaya, namun ini apa adanya. Cerita ini berasal dari desa saya yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Dan semoga saja kita dijauhkan oleh hal-hal seperti ini yang ingin mendapatkan cara cepat untuk menjadi kaya. Dan semoga saja kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.